Oke, jadi ini ya, eh, hypervolume dari benda di ruang 4 atas benda di ruang bendanya E. E itu jadi di ruang 3. Jadi E itu batas batas dari bendanya itu ada di ruang 3. Yang kemarin jadi alas kita di ruang 2 ketika diintegral lipat 2. Nah, seperti itu. Jadi karena kita sudah bermain dengan dimensi 4 ruang 4 gitu, tentu saja ya nggak bisa digambarkan gitu karena kita hanya punya gambar di dimensi 3 saja gitu ya. Nah, jadi ini hanya maknanya saja. Jadi ini kan nanti kalau kita punya secara khusus, nah, jadi kalau fx y z-nya diambil satu, itu sama aja dengan menghitung volume E, menghitung volume batas integralnya, menghitung volume benda E. Nah, jadi kalau E-nya diambil satu, berarti dimensinya jadi turun. Nah, kita hanya menghitung volume benda, yaitu batas integralnya di ruang 3. Gitu. Tapi selain satu, berarti kita punya benda di ruang 4. Gitu ya. Nah, cara menghitung integralnya itu sama persis dengan eh, integral lipat 2. Jadi kita mulai dari dalam terlebih dahulu. Gitu. Jadi dari dalam dibereskan, baru mulai keluar-keluar. Tapi yang kemarin kita akan melakukannya 2 kali, sekarang kita melakukannya 3 kali, gitu ya. Oke, nah kita akan mulai saja menghitung integral lipat 3. Berarti kita mulai dari soal terlebih dahulu. Oke, masalah pertama yang eh, paling simpel di ruang 3 adalah integral lipat 3 eh, atas daerah kotak. Nah, jadi batas integralnya itu berupa box atau kotak. Nah, itu dicirikan dengan bahwa batas integralnya itu titik semuanya, tidak ada variabel pada batas integralnya. Gitu ya. Nah, itu ini adalah versi integral lipat 3 yang paling sederhana gitu ya. Nah, jadi contohnya gitu. Seperti ini. Hitung integral lipat 3 gitu misalnya gitu ya. Dari fungsi 2x y z dv, batasnya adalah E misalnya. Oke, di mana E-nya itu adalah benda di ruang 3. X-nya itu antara 0 sampai 1. Kemudian Y-nya antara 0 sampai 2, misalnya seperti itu ya. Kemudian Z-nya antara 1 sampai 2, misalnya seperti itu. Nah, Anda lihat di sini batasnya titik semuanya, batas atas dan bawah dari variabelnya. Nah, maka ketika daerah E itu kita gambarkan, bentuknya adalah box. Ini ya, box atau kotak. Jadi X-nya 0 sampai 1. Misalnya segini. Y-nya 0 sampai 2. Misalnya 2 di sini. Kemudian Z-nya 1 sampai 2. Oh, agak ini ya. 1, 2. Misalnya gitu ya. Oke, jadi gimana ini? Gambarnya. Ini kan ini dulu deh. Ini ya, caranya kan kayak gini. Diangkat ke atas sebesar 1. Nah, kita angkat ke atas. Kita konsisten itu istilah-istilahnya. Nih, Ada berapa kita konsisten bukan hanya diangkat ya ke atas. Sejajar bikin. Terus ini juga sejajar. Emang agak susah membuat kotak di dimensi 3 aja, nggak mudah gitu ya. Nah, jadi ini kotaknya. Tuh, melayang ke atas, tingginya antara 1 sampai 2 gitu ya. Hmm. Ini
Hmm. Rumusan masalah kemarin yang di konsisten penulisannya sih. Nah, ini adalah daerah E yang merupakan batas integral kita. Nah, kalau batas integralnya itu adalah kotak, gitu ya, maka untuk jadi DV nanti, DV itu diganti dengan DX, DY, DZ. Atau ya terserah aja ukurannya. Boleh aja Anda mengambil DV itu misalnya DZ, DY, DE. Atau urutan yang lain juga nggak masalah. Pokoknya kombinasi antara DV, DX, DY, DZ. Jadi mau DY, DX, DZ kayak gitu juga boleh, terserah aja. Nah, ketika daerahnya kotak atau ditandai dengan batas-batasnya itu bilangan semuanya gitu ya. Nah, maka Anda bebas menentukan urutan pengintegralannya. Jadi, saya boleh menentukan urutannya misalnya DX, DY, DZ. Nah, maka titik ini tidak mengikuti saja sesuai dengan urutannya. Jadi ini kalau X berarti X dulu, berarti ini 01. Kemudian Y berarti 02. Setelah Y berarti saya 1, 2. Nah, atau misalnya, oke, saya mau mengganti dengan 2XYZ, DZ, DY, DX, gitu. Oh, makanya batasnya Z dulu. Berarti ini adalah 1, 2. Setelah Z, baru Y. Berarti ini 02. Nah, baru terakhir adalah DX. DX berarti 01. Nah, jadi eh, mau integral ini atau integral ini yang Anda kerjakan terlebih dahulu, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, nanti tahap mengerjakan integralnya sama persis gitu ya. Jadi dimulai dari dalam, kita harus bereskan yang bagian dalam terlebih dahulu. Nah, misalnya ini, DX dulu, saya mau mengerjakan yang ini. DX dulu, berarti Y dan Z itu konstanta. Nah, maka 2X YZ, integralnya YZ-nya konstanta, berarti 2X, integralnya adalah X kuadrat. Ya, oke, X-nya kita ganti dari 0 sampai 1. Baru DY DZ. Oke, ya, X-nya 1. Gitu. X-nya masuk dulu ke sini. Berarti 1 tinggal YZ gitu ya. 1202. Oke, tinggal YZ dikurangi 0 berarti YZ. DY DZ gitu ya. Oke. Berarti urutan kedua DY, berarti Z adalah konstanta. Maka dari sini kita akan punya integral YDY atau Z-nya keluar dulu lah. Berarti setengah apa itu berarti Y kuadrat dari Y itu 0 sampai Y sama dengan 2. Oke, terus kita substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Berarti 2 masuk ke sini, 2 kuadrat 4 ya, 4 kali setengah berarti 2, 2 dikurangi 0 berarti 2. Maka kita akan dapatkan integralnya adalah 2, 2Z, DZ gitu ya. Nah, terakhir kita integralkan terhadap Z, integral 2Z DZ berarti Z kuadrat dari 1 sampai 2. Nah, dari sini kita akan dapatkan 4 dikurangi 1 atau 3. Nah, maka hasilnya seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Barangkali saya salah ngitung. Boleh langsung dikoreksi. Oke, ini bisa dipahamin mirip dengan lipat 2 kan masih sama saja seperti ini. Oke, tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, misalkan lagi, saya punya integral seperti ini.
X, Y, Z kuadrat. Ini DV. Nah, B-nya itu adalah X, Y, Z. Misalnya gitu ya. Di mana X-nya itu 01 lah gitu misalnya. Kemudian Y-nya -1, 2. Nah, Z-nya 03. Misalnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Ini kotak tentu saja batasnya. Karena batas atas dan bawah dari setiap variabelnya berupa konstanta. Nah, maka integral ini dapat langsung dikerjakan. Pertama, tetapkan dulu dv-nya mau apa. Misalnya saya mau dz, dy, baru terakhir dx. Misalnya gitu, nggak apa-apa. Berarti batasnya mengikuti z dulu. Berarti ini adalah 03. Baru urutan kedua y, berarti ini adalah -1, 2. Dan urutan ketiganya adalah z, berarti 03. Seperti ini. Ya, kemudian kita kerjakan. Nah, berarti dari dalam, seperti biasa, kita akan kerjakan integralnya dari dalam. Oke, pertama yang mau diintegrasi adalah Z, berarti XY adalah konstanta pengali. Jadi Z kuadrat DZ. Oh, integralnya adalah sepertiga Z pangkat 3. Oke, kita substitusi Z-nya dari 0 sampai 3. Itu baru DY DX. Nah, berapa ini? Ini 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali sepertiga berarti 9. Kalau Z-nya 0, 0. Berarti 9 ya. 9 XY. Oke, ini -1 sampai 2. DY DX. Kalau saya salah langsung dikoreksi aja ya. Oke, kita lihat yang ini. Oke, integral yang kedua DY. DY. Berarti ada 9Y. Oh, 9X adalah konstanta ya. Jadi tinggal Y, DY. Oke, berarti 9X konstanta. Ah, integral Y, DY. Berarti setengah Y kuadrat dari -1 sampai 2. Gitu ya. Oke, kita substitusikan Y-nya. Oke, berapa itu? Setengah kali 2 kuadrat dikurangi setengah kali -1 kuadrat. Oke, ini 2. 2 dikurangi setengah, ini 1 karena dikuadratkan. 2 dikurangi setengah berarti 3/2. Berarti integralnya 9E kali 3/2 dx. Gitu ya. Oke, 9E kali 3/2 dx. Berapa itu? Oke, 0,3 27/2 dx. Oh, ada x-nya. Oke, gitu. X-nya 01 ya. Oh, saya salah dari awal ya. Oke, kita. Sorry, ini salah. Ini 01 ya. X-nya kan 1, betul ya? Hmm, Oke, kita lihat. Eh, Oke, ini 1. Batas X-nya adalah 1. Gitu itu. Oke, ini. Nah, 27/2 X dx. Oke, berarti integralnya 27/4 X kuadrat. Oke, X kuadratnya disubstitusi dari 0 sampai 1. Maka kita akan dapatkan 27/4. Nah, ini adalah hasil pengintegralannya. Oke, silakan yang mau bertanya. Boleh via chat juga kalau mau bertanya.
Oke, tidak ada. Semoga ngerti ya. Ini kan masih mudah ya, hanya masalah mengintegralkannya harus teliti gitu ya. Jadi ya untuk masalah ini harusnya Anda tidak bermasalah dengan urutan pengintegralannya. Karena apapun urutannya, titiknya itu yang mengikuti urutannya saja. Kalau diubah urutannya pun tetap dia selalu mengikuti urutannya saja gitu. Tapi beda dengan kalau batas integralnya bukan box, bukan persegi panjang, atau kita sebut sebagai daerah sembarang. Nah, efek mengubah urutan integral itu akan mengubah batas pengintegralan. Gitu. Maka ketika Anda memutuskan urutan pengintegralan di awal, Anda itu harus punya pertimbangan, jangan sampai dengan urutan seperti itu tuh membuat eh, fungsi yang akan diintegralkan itu jadi rumit integralnya, gitu ya. Nah, jadi kasus yang kedua untuk koordinat kartesius adalah integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, ini versi kalau dilipat 2 juga ada ya. Oke, yang kita harus wajib menggambarkan batas integralnya di ruang 2. Nah, sekarang eh, kita harus menggambarkan batas integralnya di ruang 3 gitu. Tapi nanti kita bisa lihat bagaimana caranya supaya nggak perlu gambar gitu ya. Tapi kita tetap bisa membaca informasi terkait batas-batas integralnya gitu ya. Oke, nah jadi karena daerahnya sembarang bukan berupa box, maka mengubah urutan pengintegralan gitu ya. Jadi mengubah urutan pengintegralan itu akan mengubah batas integral. Batas integral. Tuh ya, dia akan berubah. Nah, misalnya kita mulailah hitunglah gitu ya. Eh, apa ya yang nggak terlalu sulit tapi masih bisa dilihat. Ntar saya cari soal dulu. Ini aja dulu. Ya, misalnya gini. 4 dv. Ini adalah B. Di mana B adalah benda di ruang 3 tentu saja yang dibatasi bidang. Oke, bidang ya karena kita ngomong di ruang 3 berarti namanya bidang. Kalau di ruang 2 jadi garis gitu ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Oke, berarti di atas sumbu Z bidangnya. Kemudian X plus Y plus Z sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau digambar bentuk B-nya di ruang 3, kita lihat ya bagaimana bentuknya. Kok itu X? Itu Y ya. Ini adalah X. Gitu. Oke, X sama dengan 0. Oke, mana bidang X sama dengan 0? Ini bidang X sama dengan 0. Ini saya potong ya, saya potong. Sebenarnya tak terhingga gitu. Ini adalah bidang X sama dengan 0. Y sama dengan 0. Mana bidang X, Y sama dengan 0? Ini bidang Y sama dengan 0. Ini ya yang saya ini kan. Papan yang nempel pada sumbu X. Ini adalah bidang Y sama dengan 0. Oke, Z sama dengan 0 itu apa? Ini alas kita, lantai kita. Itu adalah Z sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian bidang ini. Bagaimana cara menggambar bidang ini? Oke, gampang. Eh, kita nolkan satu-satu. Misalnya, kalau Z-nya 0, maka X plus Y sama dengan 1. Atau Y sama dengan min X. Y sama dengan 1 min X. Nah,
Kayak apa? Oke, jadi dia itu memotong sumbunya. Jadi kalau gini, paling mudahnya. Eh, Kalau dua-dua nolkan, misalnya Y sama Z kita nolkan, dapatlah X sama dengan satu. Misal satu di sini. Kemudian kalau X dan Z kita nolkan, dapatlah Y itu satu. Kemudian kalau X dan Y kita nolkan, ini kita nolkan, dapat Z-nya satu. Nah, gitu ya. Misalnya satu di sini. Nah, maka benda kita mana? Ya ini. Nih, ini ditarik aja. Gitu. Jadi seperti apa ya? Sekitar. Nih, ini atapnya aja ini atapnya nih. Ini atapnya yang dipakai. Nah, atap ini, oh, sorry, kepencet. Nah, atap ini gitu ya. Ini yang namanya X plus Y plus Z sama dengan satu. Nah, jadi batas-batasnya yang ada di sini itu adalah papan ini, papan ini, papan ini, dan papan ini. Jadi ada tiga papan yang membatasi integralnya. Nah, Anda bisa lihat, kalau Anda kesulitan menggambar ini, sebenarnya nggak masalah. Jadi masih tetap bisa dikerjakan kok. Tapi kita mau bermain logika sedikit lah. Nah, pertama tentu saja Anda harus menentukan urutan pengintegralannya. Jadi DV itu mau diganti apa sih gitu. Misalnya, DV itu mau diganti apa ya? Oke, misalnya DZ, DY, DX. Berarti urutan yang pertama itu kan DZ dulu, ya? Oke, berarti kita mau cari batas untuk Z. Oke, jadi oke karena DZ terlebih dahulu yang mau dikerjakan. Kita mau mencari batas untuk Z. Nah, integral itu butuh dua batasan Z, dua batasan Y, dua batasan X, gitu. Kita butuh itu, karena ada batas atas dan batas bawah. Jadi, kita tentukan dulu batas Z. Nih caranya, kalau Anda nggak bisa menggambarkan di ruang 3, karena memang nggak mudah gitu ya, maka nggak terlalu sulit sebenarnya mengidentifikasinya. Caranya adalah pada batas-batas B, cari fungsi yang memuat variabel Z. Dua fungsi yang memuat variabel Z. Gitu. Nah, di kita kan ada dua, yaitu ini dengan ini. Jadi ada Z sama dengan 0 dan X plus Y plus Z sama dengan satu. Nah, ini kan bisa kita tulis Z sama dengan satu min X min Y. Gitu. Nah, maka kita dapatkan dua Z. Maka batas Z yang pertama adalah 0. Yang atasnya adalah satu min X min Y. Gitu. Ya. Nah, kemudian urutan pengintegralan yang kedua adalah Y. Oke, kita lihat batasan Y. Apa yang harus kita kerjakan di sini? Ambil dua batas yang memuat Y. Apa aja? Berarti ini dengan ini. Oke, ada Y sama dengan 0 dan ada X plus Y plus Z sama dengan satu. Tapi ingat, Z sudah kita kerjakan. Oke, Z-nya sudah dikerjakan. Artinya apa? Integral itu kalau udah dikerjakan, akan hilang variabel tersebut. Oke, berarti Z-nya hilang. Karena sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, maka muncul batas yang baru, yaitu X plus Y sama dengan satu. Nah, dari sini kita bisa nyatakan X plus Y plus satu sebagai ini. Kok nggak mau keluar? Oh, ya harus ini. Oke, ini bisa kita nyatakan sebagai Y sama dengan satu min X. Maka kita dapatkan dua batas untuk Y sekarang, yaitu 0 sampai satu min X. Gitu ya. Yang ketiga pun sama. Yang eh,
Yang menjadi urutan ketiga dari integralnya adalah X, batasan X. Oke, kita ambil fungsi yang ada X-nya. Berarti ini dengan ini. Ada X sama dengan 0. Ada X plus Y plus Z sama dengan 1. Tapi Y dan Z sudah dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sebagai konsekuensinya, pada fungsi ini, dia hilang variabel tersebut. Jadi tinggal 1. Nah, maka kita dapatkan batasannya. Batasnya sudah lengkap. Jadi batasnya, oke, ini adalah 0 sampai 1. Nah, jadi memang integral yang menjadi urutan terakhir itu batasnya harus angka dua-duanya. Karena hasil dari integral lipat itu adalah berupa bilangan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mengidentifikasi batas tanpa menggambar. Jadi masih memungkinkan sebenarnya gitu ya. Nah, terus ya sudah karena semua batas sudah, kemudian urutan pengintegralan pun sudah, maka kita tinggal menghitung integralnya. Nah, jadi wah panjang ya karena banyak masalah gitu ya. Jadi dari mulai memberikan batas itu nggak boleh salah. Begitu sudah diberikan, masih harus dihitung satu-satu gitu ya. Ya memang seperti itu gitu. Nah, jadi ini kalau dikerjakan misalnya seperti ini ya. 0, 1 min X. Kita integralkan 4 dz. Oke, berarti 4z dari 0, z0 sampai 1 min X min Y. dy dz gitu ya. Kemudian kita substitusikan batas atas kurangi batas bawah untuk Z saja. Kita akan dapatkan 4 kali 1 min X min Y dy dz gitu ya. Kita uraikan dulu sebelum kita integralkan yang kedua. Oke, berarti 4 min 4x min 4y gitu ya. dy dz. Kita integralkan terhadap y. 4 konstanta berarti 4y. 4x juga konstanta berarti 4xy. 4y dy berarti min 2y kuadrat. Oke, dari y0 sampai 1 min x gitu ya. Oke, coba kita pindah halaman dulu. Saya takut lupa. Ya, kita lanjutkan yang tadi. Kita substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Semoga nggak lupa ya. Ini. Oke, 4y. Jadi pada y saja. Yang yang lainnya berarti x itu dianggap konstanta. Jadi kita akan substitusikan y. Kalau y 0 tentu saja 0 semuanya karena semuanya ada y-nya gitu ya. Oke. Kita lihat dulu berarti ini 4 kali 1 min x. Oke, jadi 4 kali 1 min x. Kemudian ada tadi min 4xy, berarti min 4x adalah konstanta. Min 4x berarti 1 min x. Seperti itu. Dikurangi terakhir itu adalah 2y kuadrat. Berarti ini adalah 2, 1 min x kuadrat. Oke, jadi yang terakhir adalah dx ya. Betul ya dx ya. Oh, dz, sorry, saya salah. Oh, dx ya, betul. Sebentar. Oh, ini dari awal. Oh, mana ini? Dari awal saya salah. dy, dz-nya sudah, ini berarti dx ya. Hmm, ini dx. Oke, salah dari awal.
Oke, ini dx, karena ini dx ya. Ini ada dx. Oke, ya. Ini berarti dx. Oke. Ya, kita lihat ini berapa? Cukup panjang ternyata. Oke, kita harus uraikan tentu saja karena nggak ada pilihan gitu ya. Min 4x plus 4x kuadrat dikurangi 2 kali itu dikuadratkan. Berarti 1 min berapa itu? 2x plus x kuadrat. Oke, dx. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Min 4x plus 4x kuadrat min 2 plus 4x plus plus min x kuadrat 2x kuadrat karena dikali 2 semua dx. Oke, kita dapatkan berapa ini ya? 4 min 2 berarti 2. 4x ini dengan ini habis tinggal min 4x. Ini 4x dikurangi 2 berarti plus 2x kuadrat. Seperti itu. Kita substitusikan batasnya. Oke, jadi ini sebelum disubstitusi kita integralkan dulu berarti 2x min 2x kuadrat plus 2 per 3x pangkat 3 dari 0 sampai 3. Gitu? Ya, semoga nggak salah ya. Oke, kita lihat ada 2 kali 3. Ini ada semua x, berarti kalau 0, 0 ya. Min 2 kali 9 ditambah 2 per 3 kali 3 pangkat 3. Oke, kita lihat berapa ya. 6 dikurangi 18, berarti ini 9 kali 2 ditambah 18. Berarti 6. Ya, silakan dicek lagi kalau ada kesalahan ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada. Oke, ya kalau nggak ada, kita soal satu lagi ya untuk daerah Sembarang. Misalnya seperti apa ya? Soal yang mirip-mirip aja lah. Hitunglah integral lipat 3 dari fungsi 2xyz gitu ya. dv batasnya b, di mana b adalah daerah yang dibatasi bidang z sama dengan 2 min setengah x kuadrat misalnya gitu. X sama dengan y, terus y sama dengan 0, z sama dengan 0. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini kalau digambar sebaik kalau pingin jelas, nantinya sih Anda nggak harus gambar sih gitu ya. Anda pakai logika yang saya ajarkan tadi aja. Bisa itu diterapkan ya. Dijamin nggak salah nanti batasnya kok. Oke, ini Z-nya. Nih, kalau digambar kan agak ruwet. Ini Z sama dengan 0, papan ini. Terus X sama dengan Y. X sama dengan Y. Ini kan garis X sama dengan Y.
Berarti papan ini nih. Nih. Ini tuh papan X sama dengan Y. Terus Z sama dengan 0. Ini papan Z sama dengan 0. Di daerahnya ini yang dibatasi ini nih. Antara skat ini nih dengan skat ini yang dibatasi oleh Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Oke, jadi lihat. Caranya adalah nolkan satu-satu. Kalau Z-nya dinolkan, gitu ya. Kita dapat 2 min setengah X kuadrat sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan 4. Berarti dia akan ketemu di X sama dengan 2. Nah, jadi X sama dengan 2 misalnya di sini. Dia akan memotong. Kemudian kalau X-nya 0, Z-nya adalah 2. Oke, misalnya adalah di sini. Nah, gambarnya gimana? Ya, seperti ini. Nah, ini kalau dilanjut, sebelum dipotong ya, seperti ini. Nah, nah ini kurang bagus ini. Sebentar, saya hapus dulu ya. Oke, ini. Nah, gitu. Nah, jadi ini atapnya, jadi permukaannya, namanya permukaan berarti kulitnya adalah, jadi kulit ini, kulit ini, nih kulit yang saya arsir seperti ini akan dihitung nih, nih, kayak gini. Nah, kulit ini adalah Z permukaan namanya ya, 2 min setengah X kuadrat. Nah, itu harus kita cari. Itu akan menjadi batas integralnya, gitu. Nah, oke. Tentunya nggak mudah menggambar ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya berlogika menentukan batas integral tanpa harus menggambar bendanya. Oke, caranya sama. Jadi pertama, Anda harus putuskan dulu DV-nya mau diganti apa. Nah, biasanya ada yang selalu harus dilakukan adalah dahulukan dulu variabel yang ekspresinya paling rumit. Nah, kalau kita lihat kan Z yang paling rumit ya. Berarti ini urutannya adalah DZ. Nah, misalnya kalau udah DZ ya DY, DX gitu. Nah, jadi yang pertama kita tentukan urutan Z. Oke, berarti kita harus ambil dua Z yang ada di sini. Kebetulan ada dua. Yang pertama adalah Z sama dengan ini, tentu saja. 2 min setengah X kuadrat. Yang kedua adalah ini. Z sama dengan 0. Berarti sudah cukup. Kita sudah punya pasangan. Berarti ini batas bawah. Dan 2 min setengah X kuadrat jadi batas atas. Oke, setelah itu kita tentukan urutan Y. Berarti kita harus ambil ya dua fungsi yang ada Y-nya. Berarti kan ini dengan ini. Jadi ada X sama dengan Y dan ada Y sama dengan 0. Nah, berarti ini kita harus ubah menjadi Y sama dengan X. Yang satu lagi adalah X0. Berarti ini batasnya ada, yang kedua adalah 0 sampai X. Dan yang ketiga adalah urutan Z. Nah, berarti kita ambil dua Z. Ada, kebetulan ada dua. Ini kan yang kok Z sih? X ya, sorry. Z-nya kan sudah. Ya, jadi kita ambil yang memuat X, dua ekspresi fungsi yang memuat X. Apa saja? Oke, yang pertama adalah, mana? Oh ini, Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Dan yang kedua adalah X sama dengan Y. Gitu ya. Nah, tapi Anda lihat bahwa Z dan Y itu sudah dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini 0, gitu. Ini juga 0. Oke, jadi ini diganti 0. Ini juga diganti 0.
sudah dikerjakan di urutan sebelumnya, gitu ya. Jadi variabel yang sudah dikerjakan terlebih dahulu itu otomatis akan hilang variabel tersebut, gitu ya. Oke, jadi dari sini kita akan punya X sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan punya X kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kalau dua ini kan 0 ya. Kalau dua pindah ke kanan atau ini yang pindah ke kiri gitu ya, kita akan dapat bentuk X kuadrat sama dengan 4. Gitu ya. Nah, berarti yang kita ambil X-nya 2. Oke, karena ini udah dibatasi oleh 0. Berarti ini adalah 0 sampai 2. Nah, itu sekarang jadi urutan pengintegralan yang terakhir itu batasnya harus angka semua, tidak boleh muncul variabel karena hasil akhir dari integral lipat adalah berupa konstanta. Nah, karena sudah lengkap, berarti siap untuk dikerjakan. Tentu saja seperti itu ya. Oke, ini ada 0x. Urutan pertama DZ. Berarti XZ-nya keluar dulu deh. Tinggal 2Z DZ, berarti Z kuadrat. Dari Z0 sampai Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Baru DY DX. Oke, masukkan batas atas, batas bawahnya pasti 0. Jadi nggak perlu disubstitusi juga nggak apa-apa. Berarti XY kali 2 min setengah X kuadrat. DY. Nah, baru DX. Kita integralkan. Berarti semua X konstanta, kita keluarkan dulu semua X. Maka Y dy integralnya adalah setengah Y kuadrat. Seperti ini. Dari Y0 sampai Y sama dengan X. Gitu ya. Kita substitusikan batas atas kurangi batas bawah. Oke, kita dapatkan setengah X kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan gitu ya. 0, 2. Oke, kita kalikan coba. Mana ini? Oke. Ya, kita masukkan ke dalam berarti 2x kali setengah X kuadrat. Berarti X pangkat 3. X min setengah X kuadrat berarti setengah X pangkat 3 kali setengah X pangkat 4. Berarti seperempat X pangkat 6 dx. Itu kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Karena pangkatnya, oh 6. 5, sorry. Ini X pangkat 3. Oke, 5 betul ya. Oke, ini 5. Kenapa hilang? Oh, malah itu yang dihapus. Ini. Oke. Kan 4 X pangkatnya 1 tambah 2 5 gitu ya. Oke, kita integralkan berarti seperempat X pangkat 4 dikurangi seperlima, kok seperlima, 1/24 X pangkat 6. Oke, X-nya dari 0 sampai 2. Tinggal disubstitusi aja. Seperempat kali 2 pangkat 4. Saya nggak tahu nih hasilnya berapa. Harusnya sih nggak boleh negatif ya. Ada yang salah nggak ini? Saya dalam menginputkan. Coba kita lihat. Kita cek dulu. Oke, substitusi X, Y, Z kuadrat. Oke. Oh, kuadratnya belum dimasukkan. Z kuadrat.
Oke, ini harusnya ada kuadrat ya. Nah, salahnya di sini sih. Ini harusnya dikuadratkan. Ini harusnya dikuadratkan. Oh, terlalu cepat. Eh, kita ulangi sedikit lagi ya. Oke, ini dikuadratkan jadi terlalu cepat dikalikannya. Oke, kita lihat ini penguraiannya berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 2 4 minus setengah berarti 2x kuadrat. Ditambah kuadrat ini berarti seperempat x pangkat 4 kali setengah x kuadrat dx ya. Oke, kita kalikan dulu. 4x dikali setengah berarti 2x pangkat 3 gitu. Kemudian 2x pangkat 3 kali setengah berarti 1 ya. Kali ini berarti pangkat 5. Ini seperempat x pangkat 5 kali setengah berarti 1/8. X-nya berapa pangkatnya? 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7 ya. Ah, nggak bagus. Maksudnya ya biarin banyak sekali. Nah, ini kan integralnya nggak terlalu rumit ya. Ini adalah 2/4 X pangkat 4. Yang ini adalah 1/6 X pangkat 6. Dan yang ini adalah 1/56 X pangkat 56, 1/64. Ini 64. 8 kali 8 ya. 64 X pangkat 8. Oke, X pangkat 8 ya. Nah, seperti itu. Oke, X-nya dari 0 sampai 2. Oke, tinggal disubstitusi saja. Ini berarti setengah kali 2 pangkat 4 dikurangi 1/6 kali 2 pangkat 6 ditambah 1/64 kali 2 pangkat 8. Oke, ya silakan tinggal dihitung sendiri saja. Nah, ini untuk yang kedua seperti ini. Ya, jadi nggak bisa ada cara cepatnya nggak ada. Memang prosesnya harus bertahap mengintegralkannya seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan. Oke, tidak ada? Nah, saya nggak tahu Anda bisa ngerti atau tidak penjelasan ini. Kalau nggak apa-apa. Nah, jadi ini kita masih bekerja dengan koordinat Kartesius, X, Y, Z tentu saja seperti itu ya. Nah, tapi untuk beberapa kasus, ketika koordinat Kartesius itu tidak bisa menyelesaikan integral, nah maka itu artinya mungkin saatnya kita harus mengubah koordinatnya. Nah, jadi alternatifnya ketika Kartesius tidak bekerja adalah kita beralih ke koordinat yang lain. Nah, di integral lipat 2, 3, kita mengenal ada koordinat silinder, eh, dan satu lagi adalah koordinat bola. Oke, saya akan membahas dua koordinat itu minggu depan saja. Nggak memungkinkan untuk membahasnya, karena kalau logika Anda tentang integral lipat 3 di koordinat Kartesius aja belum jalan, maka agak susah kita bekerja dengan koordinat tabung ataupun bola karena eh, butuh membayangkan. Jadi misalnya kalau di tabung gitu ya, nggak ada X, Y, Z. Terus adanya apa? Adanya adalah eh, apa itu? R, R itu jari-jari tabung. Kemudian ada satu lagi teta.
Oke, Theta itu berarti kuadran yang ditempatin oleh benda kita. Dan satu lagi adalah Z. Z adalah tinggi dari tabungnya. Gitu ya. Nah, di koordinat bola nggak mengenal eksis juga. Dia dia kenalnya ada jari-jari, apa ada tiga. Jadi jari-jarinya aja ada dua jenis. Jadi ada R, rho, satu lagi eta gitu ya, theta gitu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana mentransformasi dari koordinat kartesius ke koordinat tabung atau sebaliknya. Enggak, maksudnya masih dari kartesius ke koordinat tabung. Bagaimana mentransformasi dari koordinat kartesius ke koordinat bola. Nah, untuk beberapa kasus, transformasi koordinat itu mempermudah kita dalam menyelesaikan integralnya. Dan malah bisa jadi sangat mempermudah kita dalam menyelesaikan integralnya. Gitu ya. Nah, jadi itu akan saya bahas saja minggu depan di kelas gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini saya hanya akan saya membahas dua hal saja. Konsep dasar dari dari integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Yang kita sudah pelajari adalah ada dua jenis batas yang kita pelajari. Yang pertama adalah kalau batasnya berupa box atau kotak, dan satu lagi adalah selain box gitu ya. Nah, jadi untuk batas kotak harusnya tidak masalah karena kita bisa langsung mengerjakan dan bebas menentukan urutan pengintegralan. Tapi untuk batasan daerah Semarang, Anda harus hati-hati ya. Jadi dahulukan dulu variabel yang batasnya itu paling rumit gitu. Nah, baru ke variabel lainnya mengikuti. Oke. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada. Eh, integral lipat 2 saja kalian sudah pusing, apalagi dengan lipat 3 gitu ya. Oke lah. Ya udah, nanti saya share ini materinya. Materi kita untuk hari ini ya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah menurut saya untuk hari ini. Tapi sebelumnya, mohon dibuka dulu kameranya, saya mau ambil screenshot. Mohon namanya dibenerin dulu. Sesuai dengan namanya yang berdua atau bertiga, tolong dituliskan semua nama di situ. Ya.